Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Nelly Hidayati. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pada bab 7 tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu Ibu bacakan pantun pemantik dulu ya. Pada hari libur diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. 17 Agustus ada pentas tari, saat datang ternyata terlambat. Tidak ada salahnya introspeksi diri sebelum semuanya terlambat. Nah, sekarang kita langsung masuk ya pada pembahasan, yaitu tentang iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Mungkin sebelumnya kalian pernah belajar tentang iman kepada malaikat ya. Kalian pasti tahu siapakah malaikat itu. Nah, malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari nur ilahi. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah SWT. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Berikutnya adalah tentang dalil naqli yang menjelaskan adanya malaikat Allah, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya ayat 19. Selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat malaikat. Apa sajakah sifat-sifat malaikat itu? Yang pertama adalah selalu taat kepada Allah SWT dan tidak pernah maksiat kepadanya. Yang kedua, sesuai kehendak Allah, malaikat dapat berubah wujud. Misalnya, malaikat Jibril pernah menjumpai Nabi Muhammad dengan menyamar sebagai sahabat Nabi, yaitu yang bernama Dihya Al-Kalbi. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Yang kelima, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah SWT. Yang keenam, senang terhadap majelis zikir. Yang terakhir, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Tadi kita sudah mengenal sifat-sifat malaikat. Berikutnya adalah apa saja tugas-tugas malaikat itu? Nah, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Kita lanjutkan, malaikat berikutnya adalah malaikat Izrail. Tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Malaikat Mungkar, tugasnya adalah menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Nakir, tugasnya adalah menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Tugasnya adalah
mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Tugasnya adalah mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil baligh sampai akhir hayat. Yang kesembilan adalah malaikat malik. Tugasnya adalah menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar-benar kalian merasa sendiri? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi kalian? Oh tidak. Iman kepada Allah SWT dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya, dan dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Iman kepada Allah SWT dan malaikatnya memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersamanya, dan dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berkata, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada malaikat harus terkoneksikan langsung dengan seluruh gerak-gerik kita, seluruh sikap dan perilaku kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa meladani ketaatan para malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.